Halo, apa kabar? Oke, sekarang kita mau masuk ke pembahasan kita yang lanjutan yang minggu lalu udah Miss kasih tahu secara umum. Sekarang kita mau lihat nih gambarnya ya, gerakannya, terus sikapnya kayak senam lantai ya kan. Kita sekarang kan masuk ke bab baru, bab 6 di semester yang genap ini. Kita akan belajar tentang aktivitas senam lantai ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada eh, diagram ya, petanya ini. Jadi di senam lantai ini apa aja sih yang mau kita pelajari? Ini ada 9 ya, ada 9 gerakan. Jadi bisa melatih kalian untuk bertumpu, keseimbangan, tolakan, terus ayunan, berpindah, bergantung, mendarat, putaran, dan juga melayang. Itu adalah gerakan-gerakan yang akan kita pelajari di senam lantai. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang aktivitas senam lantai dengan tidak menggunakan alat. Ya, jadi aktivitas senam lantai itu ada dua jenis. Ada yang pakai alat, ada juga yang tidak pakai alat. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang gerakan senam lantai yang tidak menggunakan alat. Namun, kalian harus tahu bahwa senam lantai itu merupakan salah satu cabang olahraga senam ya, dan nama lain dari senam lantai adalah senam artistik. Nah, saat Asian Games kemarin ada atlet Indonesia yang mengikuti ya senam lantai. Nah, kalau kalian lihat ya di sini, ini adalah contoh gerakan dari senam lantai ya. Nih ya. Nah, dia ini ada anak kecil tapi bisa ya. Jadi untuk mengikuti senam lantai ini juga ada syarat dan ketentuan. Syaratnya ya umurnya harus pas gitu kan. Jadi ada ketentuan umur dan juga badan sehat gak, seperti itu. Nih, gambar yang ketiga ini adalah salah satu atlet pria Indonesia dan dia mengikuti Asian Games ya. Nah, ini adalah bentuk tubuhnya, lihat. Wah, dia tuh berdiri pakai satu tangan. Nah, namanya adalah Muhammad Tri Saputra ya, Muhammad Tri Saputra. Kemudian emang yang ikut senam lantai emang cuma laki-laki ya, Miss? Enggak, perempuan juga ada ya. Ini ya, bisa kalian lihat. Wah, bagus banget ya gerakannya kan, kelihatannya tuh wah kayaknya gampang ya, tapi coba dipraktekin susah ya. Jadi senam lantai ini ada biasa menggunakan pita, ada juga bola ya, atau biasa mereka pakai hula hoop ya. Nah, kemudian nih, senam lantai itu bisa dibentuk dengan berkelompok ya, nggak cuma sendiri tapi bisa juga berkelompok. Bisa dilihat di sini, aduh, kakak-kakak kita ini bertiga ya, kayak lentur banget ya badannya gitu kan, kayak bagus itu dilihatnya. Tapi ternyata kalau mau sebagus itu memang harus berlatih ya. Nah, foto yang ketiga ini ya, dia ini adalah salah satu atlet Indonesia ya, senam lantai. Ini kalau lihat gambar terakhirnya, cantik ya. Dia itu adalah Karifda ya, dia adalah atlet Indonesia senam lantai yang mengikuti Asian Games kemarin, dan dia itu dapat medali emas ya, medali emas dia dapat ya. Jadi udah ada ya, oh, laki-laki dan perempuan boleh mengikuti aktivitas senam lantai ataupun dia mau jadi atlet senam lantai ya. Nah, kita masuk ke materinya, senam lantai tanpa alat ya. Nih, yang pertama sikap kayang ya, sikap kayang. Nah, sikap kayang itu bisa kamu lakukan di rumah. Biasa di sekolah kan suka juga tuh ada praktekin. Sikap kayang ini bertumpu pada apa? Pada kepala, tangan, kaki, atau apa? Ya, dia itu bertumpu pakai tangan dan juga kaki. Ya, jadi nggak pakai kepala karena sakit. Nggak mungkin juga orang kalian pakai kepala kan. Nah, kalian lihat di sini ada dua cara sikap kayang. Jadi kalian bisa lihat dari foto yang pertama, dia tuh dari apa posisi? Tidur dulu ya. Ya. Kalau yang kedua dia dari posisi berdiri. Nah, terserah kalian nih mau yang mana. Kalian bisanya dari foto apa, cara yang gimana, yang foto yang pertama atau gambar yang kedua ya, gambar yang pertama atau gambar yang kedua. Nah, itu bisa kalian latih di
di rumah. Nah, setelah sikap kayang apalagi, Miss? Nih, ada lagi sikap handstand. Ini kayaknya kita pernah praktik ya di sekolah. Handstand berarti hand itu tangan, stand itu berdiri, berarti berdiri dengan kedua tangan. Kalau misalnya kalian bisa berdiri dengan satu tangan juga nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Nah, tapi untuk masih berlatih, pasti kalian harus ikutin step-step nih, yang langkah-langkah yang seperti di gambar ini. Nanti kalau kalian sudah jago, bakal seperti ini, ya kan? Lurus banget ya abangnya ya, keren banget kalau udah lincah. Nah, handstand ini bisa dengan alat bantu. Alat bantunya apa, Miss? Nih, alat bantu yang pertama, kalian bisa menyender ke tembok. Jadi kalau misalnya nggak bisa berdiri handstand tanpa bantuan yang lain kan, pasti harus menyender ke tembok. Jadi kamu bisa bersender ke tembok kayak gambar nih, gaya gambar kakak ini nih ya. Jadi dia handstand dengan bantuan tembok. Nah, selain tembok apalagi? Ada lagi dengan bantuan teman. Ya, jadi kalian handstand terus ada teman yang pegang kaki kamu lurusin. Tapi kalau misalnya kalian di rumah ya pasti bantuannya bapak, mama, ya kan, atau kakak atau adik kayak gitu. Nanti kalau sudah lurus kakinya baru boleh dilepas. Apa tujuannya? Ini adalah untuk melatih keseimbangan, ya. Nah, ada juga meroda. Meroda ini kalian suka kan, kalau laki-laki tuh biasa tuh di sekolah nyampe di lapangan langsung dia langsung meroda. Itu namanya meroda. Jadi dia kayak koprol gitu ya. Tapi kalau meroda itu kakinya tuh harus lurus. Ya, kalian bisa lihat nih dari gambar di slide ini. Oke, kita lanjut. Setelah meroda. Nah, sorry. Jadi ini adalah salah satu atlet Indonesia juga, ya, Jonathan Sianturi, ya. Nah, dia ini adalah salah satu atlet yang terkenal juga nih. Pada tahun berapa nih, di sini dibilang, nggak dibilang ya tahunnya berapa ya. Tapi dia ini adalah kelahiran 72. Wah, di tahun 70-an siapa yang udah lahir? Miss juga belum lahir ya. Nah, itu dia itu lahir pada tahun 1972 ya. Dan dia tuh selalu meraih medali emas pada Asian Games. Oh, jadi dari tahun 85 sampai dengan 2001 itu dia menang terus nih senam lantai dan dapat medali emas. Keren ya. Nih, ini kalian bisa baca ya. Ini kalian bisa baca biodata lengkap dari Abang Jonathan Sianturi ya. Tolong dibaca. Nah, ini adalah sambungan dari biodatanya. Boleh dibaca supaya nanti kalau ada kuis tentang atlet Abang Jonathan, kamu ngerti, kamu tahu apa yang harus kamu isi. Oke? Nah, sekarang tugasnya tolong dong praktikin sikap kayang dan handstand. Cuman 2 gerakan yang Miss minta, handstand dan kayang. Dipraktikan dengan posisi yang benar, kemudian difoto dan dikirimkan ke classroom. Oke? Setelah itu nanti Miss periksa. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang senam lantai yang menggunakan alat. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi ke WhatsApp Miss. Oke? Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.